hati yang berbelas kasihan akan jiwa-jiwa. Jadi kita kombinasi nih saudara, yang dari tema Amanat Agung, dari tema revival itu kombinasi kita bikinnya, supaya saudara dan saya bersama-sama diperlengkapi untuk mengalami revival dan bisa melakukan amanat agung. Nah, hari ini saudara, saya akan bicara tentang kasih mula-mula. Ya, minggu depan saudara akan terima firman Tuhan tentang bagaimana tetap mengasihi walau terluka. Dan minggu keempat nanti kita akan belajar tentang kasih mengampuni dan memulihkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kasih mula-mula berbicara ketika kita mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan. Waktu saudara baru-baru mengenal kasih itu, seperti seseorang yang baru jatuh cinta kepada lawan jenisnya, baik itu wanita terhadap pria atau pria terhadap wanita. Ada cinta yang berkobar-kobar dan bergairah, saudara-saudara. Waktu kita mulai bertemu dengan Tuhan Yesus, kita nggak peduli mau hujan, mau panas, mau malam, mau pagi, kita tetap datang mencari Tuhan. Itulah cinta muda-muda, saudara-saudara. Tahun 95 saya mengalami itu, saudara. Kami pulang 2 semalaman, dari pagi sampai sore kita berada di gereja. Karena kita rindu, saudara-saudara, kita terus diperlengkapi Tuhan. Bahasa rohnya mulut saudara, lama-lama Sunday. Terasanya lama kali hari Minggu. Kepengen hari Minggu terus. Waktu itu kami ada ibadah sampai 3 kali. Saya ikut 3 kali ibadah. Saking berkobar-kobarnya cinta pertama kepada Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca dulu judulnya nih. Bentar, judulnya. Bersama-sama 2, 3 ya. Kasih mula-mula. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Next. Ya, nampak enggak ya? Nampak ya? Ayo kita baca 2, 3 ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik keripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kegigihanmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Saudara, Tuhan berjanjikan kepada kita, barang siapa menang, Dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdausnya Allah, saudara-saudara. Next, sebelum kita lanjut dalam khotbah ini, perlu kita tahu apa sih tujuan khotbah ini dibuat, saudara. Saudara, tujuan khotbah ini supaya jemaat menyadari bahaya kehilangan kasih mula-mula kepada Kristus. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula kepada Kristus, itu berbahaya. Kemudian memahami teguran. Tuhan menegur kita dan peringatan Tuhan. Tuhan masih mengingatkan kita melalui Wahyu pasal 2 ini ayat 1 sampai 7.
terdorong akhirnya untuk bertobat dan kembali kepada kasih yang murni, kasih yang tidak memperdulikan apapun, rela mati untuk kasih itu, kasih yang hangat dan akhirnya berpusat kepada Kristus, bukan kepada kehidupan pribadi, ya saudara-saudara, tapi berpusat kepada kehidupan Kristus, berpusat kepada Kristus dalam kehidupan pribadi kita, waktu kita bekerja, dalam kehidupan sehari-hari kita, dan dalam kehidupan bergereja. Itu yang menjadi tujuan kita, saudara. Jemaat menyadari bahwa kehilangan kasih mula-mula itu berbahaya. Kita bisa terhilang, bisa meninggal, kita tidak dibawa Tuhan ke surga. Kalau kita sadar pada pagi hari ini, oh iya, aku sadar nih, aku seperti jemaat di Wahyu pasal 2 ini. Bagaimana Tuhan menegur mereka, saudara-saudara. Orang-orang Efesus ditegur oleh Tuhan. Ini juga hal yang sama bagi kita, saudara. Supaya kita sadar bahaya kita kehilangan kasih mula-mula. Kalau sudah tahu bahaya, kita mulai, saudara, menerima teguran itu. Dan peringatan Tuhan tidak datang dari mana-mana, pasti dari firman Tuhan. Bisa juga melalui bencana. Bukankah saudara lihat hari-hari ini bencana ada di mana-mana? Semalam Aceh, saudara, ada suatu perkampungan, persawahan, 3 km longsor ke bawah. 3 km. Itu 3 km, radius 3 km itu. Daerah ini udah longsor seperti itu kalau luasnya diukur, saudara. Kemudian ada banjir. Kemudian ada gempa di Bantul semalam. Ada juga meninggal. Kemudian ada perang yang belum henti sampai hari ini. Tinggal pencet tombolnya nih. Kalau macam-macam ini orang yang mau berperang, saudara, kata Prabowo, memang kita nggak akan kena. Tapi akibat dari perang itu, matahari tidak akan muncul selama 20 tahun, bukan 1 tahun. Itu akibat perang. Ibu-ibu nggak bisa jemur kain, embus sendiri lagi gitu. Itu dampaknya. Kita sedang ada di situasi yang benar-benar, kalau Amerika pencet saja itu rudal untuk ditembak ke Iran, dan Iran sudah didukung oleh China dan juga Korea Selatan. Kapal itu sudah mendekat, tinggal nunggu nih, sekali pencet kan China dengan Korea Selatan kan di Asia kan. Itu sempat rudalnya bandel, main-main dia masuk Pekanbaru, habis kita. Saudara, jadi kalau kita kehilangan kasih mula-mula, kita ditegur Tuhan hari ini. Ada peringatan yang sudah kita lihat, banyak sekali. Dan kita bukan hanya sampai di peringatan, kita rindu. Saya berdoa kita semua terdorong untuk bertobat. Sama-sama kita katakan bertobat. Iya, bertobat. Kita kembali kepada kasih yang murni. Kasih yang murni itu apa? Kasih yang tidak memperdulikan dirinya lagi. Beda dengan kasih yang tidak mula-mula. Begitu aja lapar sedikit udah ngomel. Kita sudah mulai biasakan, sudah tradisi gebetan. Setiap hari Kamis habis school, kita ngapain Bapak Ibu Saudara? Puasa. Kita berpuasa sampai pukul 12 Jumat. Cuma tidak sarapan pagi. Ada yang melakukannya? Amin, saudara. Yang belum melakukannya, mari buka hatimu, lakukan di rumahmu. Itu gitu mempermudah pekerjaan ibu-ibu. Gak mesti siapkan sarapan pagi kalau Jumat. Kita plot di GB Tanim tidak boleh sarapan pagi hari Jumat. Sehabis school sampai jam 12 boleh. Kalau mau lanjut sampai sore Pak, boleh. Sampai 5 hari pun bisa. Lanjutkan. Saudara, kita bertobat kembali, kita kepada kasih yang murni, kasih yang hangat, yang dimana dulu orang gak peduli, kita gak mau tahu, kita tetap datang bergereja. Nah kalau hari ini ada banyak orang, aduh AC-nya kedinginan lah,
Kalau AC nggak dingin, ada AC nggak dingin lah. Aku nggak disalam lah. Aku nggak ada tempat duduk yang bagus lah. Anak-anak ribut lah, apalah, banyak kali alasan kita. Tapi kalau kasih anak dia peduli, dia fokus mencari Tuhan. Tempatnya sama, saudara. Kasih kita yang mulai berubah. Itu tujuan kita belajar firman Tuhan ini. Dan akhirnya kita mulai berpusat kepada Kristus. Tidak lagi apa yang dilihat oleh mata kita, yang dirasa oleh fisik kita, tapi kita berpusat kepada Kristus di dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bergereja. Yang mengerti tujuan ini katakan amin. Next, jemaat Efesus adalah jemaat yang tampaknya ideal. Kita kalau baca tadi luar biasa ya. Mereka masih benci melihat perbuatan Nikolaus. Orang-orang Efesus itu masih nggak suka melakukan hal-hal yang sebenarnya nampak jahat. Iya, masih hidup ideal. Mereka rajin. Orang-orang Efesus itu saudara tekun dan setia dalam doktrin. Ingat doktrin GBI itu ada, saudara. Doktrin GBI dengan doktrin HKBP dengan doktrin gereja lain beda. Mana yang betul, Pak? Semuanya betul. Doktrin gereja A dengan doktrin gereja B berbeda-beda. Maka Bapak Ibu Saudara yang datang dari gereja lain dulu sampai di GBI ini, ayo kita bersama-sama tunduk dan taat kepada doktrin GBI. Amin. Iya. GBI punya ajaran sendiri. Saudara jangan takut, bukan saya yang mencetuskan itu. Saya hanya melanjutkan sikap GBI terhadap banyak hal lengkap. Tanya saya. Kalau begini bagaimana Pak? Boleh nggak Pak? Tanya saya. Saya akan jawab semuanya sesuai Alkitab. Apa yang sudah dibakukan oleh GBI. Kalau orang-orang Efesus ini juga sangat setia dengan doktrin. Mereka tegas menolak ajaran sesat. Dulu ada hyper grace dibilang ajaran sesat. Kita tidak usah buru-buru bilang orang sesat. Amin saudara. Kita tunggu, saudara-saudara. Kata Nikodemus, hei murid-murid, biarlah Petrus dan kawan-kawannya ini kita biarkan. Kalau mereka dari Tuhan, gak kau bisa melawannya. Tapi kalau mereka gak dari Tuhan, nanti mati sendiri. Betul saudara? Asal sesuatu yang tidak dari Tuhan pasti akan hilang. Jadi gak usah pola pusing kita memikirkan ini adalah gak usah. GBI tidak ajaran sesat, sudah diakui oleh PGI dan lembaga-lembaga gereja internasional, saudara. Bahkan GBI sudah melebarkan sayapnya sampai ke Amerika. Ada namanya sekarang BPLN, Badan Pekerja Luar Negeri. Kalau BPD kan Badan Pekerja Daerah. Di seluruh provinsi di Indonesia sudah ada GBI. Saudara. Orang-orang Efesus ini orang-orang yang radikal, saudara. Tapi di balik semua itu, Tuhan Yesus melihat sesuatu yang sangat serius. Kasih mereka kepadanya telah memudar. Mulai pudar. Yesus melihat kasih mereka pudar. Mereka tetap bekerja untuk Tuhan. Masih tetap melayani. Masih tetap menyampaikan firman Tuhan. Masih tetap berdoa. Tetapi tidak lagi bekerja dengan hati yang mengasihi Tuhan. Inilah bahayanya kehilangan kasih yang mulai hilang. Hatinya sudah tidak lagi bekerja. Hanya aksinya yang mulai bekerja. Tidak lagi didorong oleh hati yang mengasihi Tuhan. Makanya bahasanya apa? Aku kecewa. Apalagi aku sakit hati. Aku tidak diperdulikan. Aku enggak diperhatikan. Aku enggak dianggap. Inilah bahasa-bahasa orang yang kasihnya memudar. Tapi ketika kita memiliki kasih yang murah-murah, enggak peduli kita mau dianggap mau enggak, kita jalan terus. Mari cek hati saudara. Kalau saudara rindu validasi pengakuan dari berbagai orang, kasihmu telah memudar. Semalam kami ikut training workshop musik dari Step Tabalucan. Dia adalah MD, musik directornya JVCC. Woi, ampun. Dahsyat sekali. Tidak ada kesalahan dalam permainan musik mereka. Enak sekali, rindu hatinya. Hati kami supaya di gibitan itu terjadi.
Tapi satu yang paling saya tahu dari dia bilang begini, kita tidak lagi mencari validasi pengakuan. Orang-orang musik ini saudara, orang-orang yang lumayan punya kemampuan ya. Main bikin gaya semacam-macam yang dengan pengakuan. Habis. Dia bilang bukan itu lagi. Yang penting adalah harmoni. Bagaimana kita boleh memainkan musik harmoni. Tuhan dimuliakan, jemaat bisa menyembah. Wow. Makanya diatur mulai dari awal, intro, interlude sampai akhir semua diatur. Bahkan WL pun diatur di mana kau menyembah. Nanti di sini kau menyembah. Jangan kepanjangan. Kadang-kadang pemain musik kan udah dari tadi nunggu. Treng 5 bar, treng gak masuk. Treng. Itu diatur. Jadi berapa bar dia? Ke treng 2 bar. Dah, langsung kau masuk nyanyi. Wah, luar biasa pengaturan. Itu yang kita mulai belajar. Tidak semudah membalikkan ini. Saya menantang saudara untuk ikut masuk tim PW. Kalau mau masuk, hubungi koordinator PW Ibu Eva Manalida. Amin. Daftar ke beliau supaya saudara dibimbing boleh menjadi tim PW di sini. Saudara, mereka bekerja untuk Tuhan. Hatinya tidak lagi bekerja mengasihi Tuhan. Ternyata bisa. Kita bisa paling duluan hadir ke gereja, tapi hati kita tidak mengasihi Tuhan. Hari ini berbantuan itu ya. Pembacaan sekiranya kita hari ini kan dalam 1 Korintus kan. Ayo baca sekiranya dulu kamu. Pembacaan sekiranya hari ini 1 Korintus 13 sampai 16. Bahwa kasih itu bla bla bla. Sekalipun aku memberikan nyawaku untuk orang lain, bisa ternyata gak mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kondisi ini tidak hanya terjadi di zaman Yesus. Makanya ditulis firman Tuhan ini. Kondisi yang memiliki hati tidak mengasihi Tuhan ini bukan hanya terjadi dulu, tapi juga sekarang. Dan ini relevan bagi gereja pada masa kini. Lihatlah gereja hari ini sibuk dengan gayanya masing-masing. Ganti gorden, ganti cat gereja, ganti kursi, bikin AC, itu aja sibuknya. Bukan tak boleh. Saudara-saudara, ya. Kesibukan rohani dapat menggantikan keintiman rohani. Dengar baik. Kesibukan kita dalam perkara rohani ternyata bisa menggantikan keintiman kita dengan Tuhan. Ini bukan bicara soal 1-2 jam saudara beribadah, bersekutu, berdoa dengan Tuhan, tidak. Tapi soal intimasi dengan Tuhan. Saudara mengenal siapa Tuhan. Aktivitas pelayanan dapat berjalan tanpa kasih sejati. Wah, ini mengerikan. Aktivitas pelayanan kita bisa jalan terus tanpa didasari kasih, bisa. Ini yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Aku menegur kamu, katanya kepada jemaat di Yesus. Dan hal yang sama Tuhan menegur gereja pada masa ini, termasuk kita orang GBI Tangerang. Next. Proposisinya apa saudara? Ini amanat khotbah. Inilah pesan khotbah dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca proposisi 2-3 ya. Tuhan menegur jemaat yang kehilangan kasih yang dalam, memanggil mereka untuk bertobat dan menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang benar. Tuhan memanggil. Tuhan menjemput hati kita semua. Amin. Tuhan menyentuh hati kita semua supaya kita kembali. Kita bertobat. Kita akan menghidupi kehidupan yang dulu pernah kita hidupi, saudara-saudara. Kalimat pertanyaan bagi kita pada pagi hari menjelang siang ini, bagaimana Tuhan menilai kehilangan kasih bulan-bulan? Apa yang harus dilakukan jemaat? Dan bagaimana seharusnya respon kita terhadap peringatannya? Bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa melihat apakah kita ini kehilangan kasih mula-mula atau apakah kita sudah kehilangan kasih mula-mula, dan kalau sudah, bagaimana cara kita menanganinya? Next.
Yang pertama saudara kita baca itu yang warna nomor 1, 2, 3 ya. Diagnosis kesalahan. Kalau kita pergi ke dokter saudara, kita akan didiagnosis, betul ya? Diukur tensinya, diukur cek gula darah, semuanya dicek supaya dokter bisa kasih tahu ini sakit apa. Jangan kita mana sakitnya? Ini Pak. Di mana? Di sini. Ini sakitnya pagi atau siang? Cuman pagi aja Pak. Oh ini karena lapar. Belum tentu karena lapar itu. Ya bisa jadi ada sakit di dalam, saudara-saudara. Makanya dokter diagnosis sampai kepada MRI, ya kan? Sampai kepada cek darah, semua dicek. Baru udah gitu pun belum bisa juga dipastikan itu sudah keputusan final. Pindah lagi kita ke rumah sakit yang lain untuk mengetahui sakit kita sebenarnya apa. Kok perut saya itu setiap jam 10 pagi keroncongan? Iya kan? Padahal baru makan lontong, padahal baru makan kue tiaw, tapi tetap keroncongan. Itu didiagnosis. Cari tahu apa penyebab daripada perut bapak ini keroncongan setiap pagi. Itu pun sebelah kanan, tidak pernah sebelah kiri. Saudara-saudara, sama dengan kita. Bagaimana supaya kita ketahui orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula, dan bagaimana apa yang kita lakukan ini diagnosis kesalahan. Dari Wahyu pasal 2 ayat 4 berkata saudara-saudara dengan jelas. Perhatikan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita lihat penjelasan teks itu. Kata Yunani untuk meninggalkan adalah apekes. Apekes itu berarti melepaskan dengan sengaja. Saudara sudah tahu pukul 5 pagi waktunya berdoa. Tapi saudara tidak berdoa. Sengaja kan? Saudara sudah tahu pukul 10 ibadah gebetanin. Kata Pak Ruben dari bulan lalu, hadirlah lebih awal. Jangan terlalu on time. Pukul 10 pas di gebetanin. Sampai pelan-pelan pukul 10 pas. Darah Yesus. Setiap tabalucan itu, dia musik direkturnya GBCC. Berapa menit mereka hari sebelum ibadah? 2 jam sebelum mereka ibadah udah di situ nomor. Jadi tadi pagi orang-orang CP itu sudah didatangkan ibadah pukul 7. Jam 6:5:30 mereka sudah itu. Belum dibuka gereja. Diterapkan ya kan? Langsung diterapkan saudara. Belum dibuka gereja. Saudara, jangan hadir pas-pasan ke gereja. Itu dengan sengaja saudara. Itu produk dari kehilangan kasih mula-mula. Sengaja, apekes. Meninggalkan itu artinya melepaskan dengan sengaja. Udah tahu doa malam itu pukul 20. Pas pula pukul 20. Udah tahu udah tahu semua jamnya. Pas-pasan hadir. Oh Tuhan. Ada lagi yang terlalu pas sampai lewat hadirnya. Sengaja. Saya mau tanya saudara, siapa yang mengatur waktu saudara? Saudara atau orang lain? Sendiri kan? Yang ngatur waktu saya siapa? Istri saya? Tidak. Saya yang ngatur. Saya mau tidur 1 jam atau tidur 5 jam, pilihan di tangan saya. Ada banyak ibu-ibu habis khotbah makan siang, pilih tidur 5 jam. Ibu-ibu yang seperti itu alamatnya itu gemuk dan tambun. Tapi kalau ibu-ibu pulang gereja, ya kan, dia makan, kemudian dia banyak kegiatan di rumahnya, semuanya dikerjakannya, baju suaminya yang koyak, celana yang koyak dijahitnya. Ibu-ibu yang begini akan diangkat Tuhan cepat masuk surga. Karena sudah tidak ada yang begini. Yang ada itu ibu-ibu pulang dari gereja, dia hanya makan dan scroll TikTok, akhirnya ketiduran. Saudara, inilah produk apekes. Meninggalkan dengan sengaja, melepaskan dengan sengaja.
Bukan kehilangan secara tidak sadar, tidak. Bukan tanpa sadar, sadar. Sadar kita berdosa nih, sadar kita salah, tapi kita tetap melakukan. Itu namanya apokes. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Secara tidak sadar, akhirnya lama-lama mereka mengalami kasih yang memudar. Sementara penjelasan teks kasih yang semula berbicara apa? Ya, meninggalkan kasih yang semula. Kata semula dalam teks Wahyu pasal 24 ini, saudara, adalah proten agapen, saudara, menuju kepada kasih yang pertama. Kasih yang pertama itu apa? Kasih dalam rumah tangga yang baru menikah. Nah, ini yang pasangan baru nih, ya kan? Udah berantem kalian belum? Hah? Udah pernah berantem coba-cobaan belum? Itu tidak mungkin terjadi. Karena baru bulan 11, bulan 12, bulan 1, masa berantem baru 3 bulan? Ada nggak yang situ? Yang 10 tahun? Udah berantem, Pak? Bapak, bukan berantem lagi. Tiada hari tanpa berantem. Iya kan? Kalau mereka ini sampai 2 tahun nanti, agak jarang ini berantem. Masih nikmat hidup itu. Walaupun sehara masa agak kepedasan, enaknya itu. Walaupun dia masa agak kasihan, enak itu, kata Hera itu. Tapi nanti kalau sudah 20 tahun, bodoh kali kau masak, gak mau pandai kau dari dulu. Kayak gitu pengalaman kalian. Kayak gitu pengalaman Bapak Ibu. Ya, ada istri yang kayak gitu di sini. Ada, pakai baju warna apa dia? Mulai kehilangan kasih yang semula. Kenapa mereka bisa menutupinya? Karena kasih yang mula-mula, ya kan? Ini yang kita mulai perbaiki. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih yang apa itu? Yang pertama, dalam kualitas, prioritas. Wow. Dan hebatnya lagi, kasih yang penuh gairah. Ada selera gairah yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, ada kerinduan untuk mengabdi, pengen melayani, pengen berkorban, pengen melakukan banyak hal. Kenapa? Karena kasih Allah masih mula-mula dalam kita. Pengen memberi, pengen membantu, pengen, semua kepengen kita keluarkan. Kalau sudah lama kan, memberi terus gereja ini, gak bisa habis memberi. Baru kemarin korban Natal, ini mau Paskah lagi. Kita Paskah makan enggak? Makan kita Paskah? Tak makan, Bu, saudara saya tetap makan. Iya, saudara-saudara, kasih yang penuh pengabdian, rela kita mengabdi, gak ada yang gaji, gak ada yang perhatikan. Kita datang doa dengan tekun, kita melayani, kita hadir kul dengan tidak terlambat, kita mempersiapkan diri dengan sangat baik. Kenapa? Itulah kasih yang mulia. Itu yang saudara harus raih kembali, temukan kembali. Diagnosis, apakah saudara sudah didorong baru bisa melayani? Apakah saudara sudah diapresiasi baru melayani? Apakah saudara harus dikatakan luar biasa baru datang melayani? Itu kasih yang sudah memudar. Tapi ketika saudara datang dengan pengabdian, dengan gairah, dengan keintiman yang sungguh kepada Tuhan, di situ kasih itu sedang mula-mula. Yang mengerti kata-kata. Next. Matius 22 ayat 37 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ini perintah kepada kita. Kasih kepada Allah adalah perintah utama. Ini yang paling mahal.
Kasih kepada Kristus adalah hal yang paling fundamental dalam hidup kita. Tuhan meminta kita untuk mengerti firman ini. Ingat kembali firman bahwa Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. G. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, saudara. Mari kita mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perhatikan itu, saudara. Mari kita perhatikan ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, sudah kita bagi semuanya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Itu yang paling fundamental, saudara, dalam kehidupan rohani kita. Saudara bisa mendoakan orang mati bangkit, itu tidak terlalu heboh, itu tidak amazing, itu tidak luar biasa. Saudara bisa pindahin gunung, saudara bisa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kepada orang banyak, itu enggak berguna tanpa kasih. Itu nilainya tinggi. Apalagi kita untuk hadir tepat waktu, belum berani, aduh Tuhan Yesus. Tim PW kita ini, saudara, dibanding dengan JBCC itu, setelah saya lihat pemaparan beliau, waduh, dia sudah di tingkat yang paling tinggi. Makanya mereka punya tim yang luar biasa. Saudara nggak hadir dengan beberapa ya, hanya dia yang hadir sama si dari ini. Mereka mempersiapkan dengan begitu baik. 14 hari sebelum melayani, betul ya? 14 hari sebelum hari dia melayani, WL sudah mesti kirim lagu. Amang Jo, Tahir. Mereka orang profesional 14 hari. 2 jam sebelum jam ibadah sudah di situ mempersiapkan diri, mencek sound. Halo, cek sound, haleluya, haleluya. Supaya waktu nyanyi tidak ada lagi yang dicek-cek. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Itulah kasih yang mulia-mulia. Tapi kalau kita melayani dengan tidak peduli, cuek, asal hadir, kasih kita sudah mulai menurun. Tuhan bilang dalam 1 Korintus 13 ayat 1, kalaupun kau serahkan nyawamu pun untuk orang lain, ya berguna tanpa kasih. Kita boro-boro serahkan nyawa, serahkan waktu aja susah kali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang suka terlambat beribadah, bertobat. Biasakan hadir 15 menit sebelum jam ibadah, supaya saudara boleh sembari menunggu ibadah, saudara sudah siap memuji menyembah Tuhan. Jangan kasih saya alasan, banyak alasan saudara. Kalau saudara mau kasih alasan, saya pun jago soal alasan. Mari kita belajar dari pengalaman orang-orang Yesus. Mereka dicela oleh Tuhan. Padahal mereka orang yang sangat rajin. Yeremia 2 ayat 2 berkata, saudara, dengan jelas sekali, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin,
Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburan? Pengantin baru itu tidak banyak komplain. Tidur berlaraskan koran, mau. Kalau sudah 20 tahun, kayak gini-gini terus harus bikin aku. Gila aku pulang aku rumah bapakku katanya. Kalau pengantin baru udah, dia nikmati itu tidur di semen, enak. Kenapa akan rumah tanggamu lah? Berkobar dobe cintai. Mulai Pak, yang sama nasi berikan. Sampai saudara mau sama dia kan, gara-gara saudara tergoda kan dulu. Cinta itu kan, kasih muda. Sama dengan Tuhan. Waktu kita baru mengenal Tuhan, wah, ayo kita diagnosis sampai di mana keberadaan kita. Saudara-saudara, apa menjadi aplikasi next? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, untuk diagnosis daripada kesalahan yang kita alami di dalam kehidupan kita? Yang pertama, periksa motivasi pelayanan kita. Coba cek, apa yang mendorong saudara melayani? Untuk Kristus atau sekedar rutinitas? Coba cek, periksa. Kenapa saudara hadir kul? Kenapa saudara datang rumah doa? Adakah saudara hadir rumah doa menguntungkan gembala atau menguntungkan seseorang atau siapa yang diuntungkan? Cek. Kalau semua menguntungkan gembala, jangan hadir di sini. Benar, saudara. Lebih bagus saudara tahu hadir kalau itu menguntungkan saya. Tapi kalau itu menguntungkan pekerjaan Tuhan, hadirlah saudara. Amin. Kita berani berkata benar itu. Karena saudara hadir bersini di rumah doa malam, berpuasa, itu menguntungkan diri saudara. Bukan saya yang diuntungkan. Dan juga bukan Tuhan. Saudara sendiri yang diuntungkan. Kemudian apakah doa, firman, dan ibadah masih menjadi kerinduan? Cek. Kira-kira saudara kalau jumpa hari Senin kul yang rumah doa coba angkat tangan. Gimana hari Senin? Aduh. Nama aja lebih gila. Gimana satu? Sok jagoan. Kata Tuhan, wah, indah-indah kau. Jangan simpang garam sama Tuhan. Amin. Kata dia, habis. Kok kita nggak mau bertemu Tuhan? Rumah doa itu untuk saudara bertemu Tuhan. Amin. Iya. Cek. Doa malam itu tuh saudara momentumnya bersekutu dengan Tuhan. Jangan bilang sama saya, aku gak suka WN-nya Pak, aku gak suka manusia. Kau yang harus berubah. Itu bukan diukur oleh itu, tapi hatimu yang sudah membantu sampai baja. Dekatkanlah baja itu kepada api Tuhan, maka mudah akan dibentuk oleh Tuhan. Rumah doa malam, ibadah kul, ibadah kategorial kaum bapak ibu, yud, anak-anak sekolah minggu, itu adalah tempat api Tuhan saudara dibentuk. Amin. Hadir, dekatkan dirimu kepada api Tuhan itu. Coba saudara dibentuk bisa oleh Tuhan. Jangan menjauh dari api, makin jugul kau nanti. Kalau saudara makin jugul, alamatnya jelas. Lautan api, kata firman Tuhan. Ini bukan menakut-nakuti, ini fakta yang sebenarnya. Ayo kita introspeksi diri. Apakah doa, firman, dan ibadah masih menjadi kerinduan kita? Tentu sebelum saudara melakukannya ke gereja, saudara sudah mulai di rumahmu sendiri. Tanpa henti-hentinya saudara berdoa, berjuang, berkumul, membaca Alkitab setiap hari sesuai yang kita sudah miliki. Kalau hanya sekedar rasa lalu, ya tidak bisa. Mari
diagnosis kesalahan kita. Cek sampai di mana pilih. Kasih mula-mula bukan tentang emosi semata, bukan hanya tentang haleluya, bukan. Tetapi apa? Prioritas hati. Kita perbaiki hati kita, mencari Tuhan sumber kehidupan itu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Setelah Tuhan menyatakan diagnosis kesalahan jemaat, kesalahan kita, ya tidak berhenti pada hanya teguran, saudara, melainkan menunjukkan jalan pemulihan. Katakan jalan pemulihan. Next, jalan pemulihan, jalan nomor 2. Kita baca 2-3 ya. Disiplin dalam tindakan. Saudara, ya, di dalam ayat 5 dikatakan di situ dengan jelas sekali. Sebab itu, setelah kita tahu kita bersalah, sudah mulai pudar, sudah mulai didorong oleh karena banyak uang, baru kita rajin karena kita punya kepentingan pribadi, maka kita melayani. Ayo kita bertobat. Tindakannya adalah ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, kata firman. Mari sama-sama kita bertobatlah dan lakukanlah lagi semula. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kasih karunia itu akan diambil dari saudara, dipindahkan kepada orang lain. Kalau hari ini kita masih hidup, kasih karunia itu, suatu waktu saudara akan kehilangan suami yang kau sayangi, istri yang kau sayangi, kau akan meratap semati-matinya di sana. B.J. Habibie mengalami ini. Dia punya ribuan mobil parkir di garasi. Dia punya rumah yang mewah sekali. Dia punya harta, uang yang tidak bisa habis, passive income, saudara. Berdatangan terus uangnya, tapi dia bilang, untuk apa semua ini? Anakku pergi di Amerika, di Jerman, di sekolah istri sudah meninggal. Hanya aku sudah membantu yang menemani. Betapa dia mengalami yang namanya kehilangan yang paling berharga. Kasih karunia. Saudara, perhatikan dulu. Penjelasan daripada teks ini, saudara. Tuhan berkata, ingatlah. Sama-sama kita katakan, ingatlah. Ini refleksi rohani. Sadari kondisi kita masing-masing. Kita ingat. Ingat betapa kita dulu gak apa-apa kita dulu. Apalagi saya. Saya dulu 20 tahun yang lalu, tahun 2000 datang ke sini, gembel habis saya. Tapi saya bisa berdiri di mimbar seperti ini karena kasih karunia. Ingat saudara dulu, gak ada apa-apamu dulu, gak punya apa-apa kita dulu tanpa Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa beribadah, punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan, punya penghasilan, itulah pemberian Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Jangan bilang karena bekerjakan apa, tidak. Semua karena kasih karunia. Ingat. Kemudian kita bertobatlah. Dari teks itu berkata, bertobatlah. Setelah kita ingat bagaimana kita dulu gak ada apa-apa, kita tobat. Oh Tuhan, kita bertobat. Ambil perubahan arah hidup. Kemudian kita lakukan tindakan nyata. Jangan hanya bertobat, sadar tapi gak ada tindakan nyata. Besok pagi tetap gak berdoa, tetap gak baca Alkitab, tetap gak hadir rumah doa, tetap gak kul, tetap gak doa malam. Gak ada artinya. Saudara mesti ambil tindakan nyata dengan saya bersama-sama. Amin. Iya. Kita baca yang putih itu, yang putih yang di bawah. 2-3 ya. Pertobatan bukan hanya perasaan bersalah, tetapi perubahan sikap dan perbuatan. Berubah. Senggol sebelah mengatakan, mari kita berubah. Next. Pendapat sarjana teologi William Barclay berkata begini, kasih yang hilang hanya dapat dipulihkan dengan kembali kepada praktik rohani yang dahulu menghidupkan hubungan dengan Kristus. Gak ada cara lain. Lakukan lagi semula apa yang saudara pernah lakukan. Dulu saudara pernah puasa, lakukan. Dulu saudara jam 4 pagi berdoa, lakukan. Dulu saudara baca Alkitab, waduh sampai berlembar-lembar, lakukan lagi. Dulu saudara melayani begitu antusias, lakukan lagi.
Dulu datang ibadah saudara, aduh setengah jam sebelum ibadah datang, saudara lakukan lagi. Ulang lagi hal yang dulu yang sudah pernah saudara lakukan waktu pertama kali saudara mengenal Tuhan. Amin. Iya. GKBAL berkata tindakan melakukan yang semula menekankan disiplin rohani sebagai ekspresi kasih, bukan legalisme. Itu bukan hukuman. Kita berdoa pagi bukan karena dihukum, maka harus berdoa nanti ditanya, bukan. Karena kita betul-betul membutuhkan Tuhan, makanya kita datang menghampiri Dia setiap pukul 5 pagi. Konsisten. Jangan Senin pukul 5, Selasa pukul 7, hari Rabu pukul 8, hari Kamis sudah berdoa, nanti pukul aja berdoa. Gak bisa. Saudara, hari Jumat gak usah lah, kan 2 malam. Hari Minggu gak usah berdoa, nanti di gereja sekali berdoa. Bukan begitu. Lakukan dengan tindakan yang nyata, bukan merasa terhukum. Tetap jam 5 malam. Kami kalau hari Minggu di sini berdoa. Saya bangun anak saya, ayo kita berdoa. Mereka bilang, aduh kenapa sih di gereja di rumah kan bisa? Ya kami dari gereja. Kami di sini berdoa sejam 5. Kalau saya sampai 1 di rumah, besok-besok mungkin di halaman supaya segar gitu ya. Karena udah suntuk tiap hari lakuin bosan saudara. Iya, nggak apa-apa di luar nggak apa-apa. Pastikan nggak ada ular, ya kan? Oke, saudara, kita baca yang kuning ini. Ada ancaman, saudara. 2-3 ya. Ancaman mengambil kaki dia. Berarti kehilangan kesaksian dan kehadiran ilahi di tengah jemaat. Gereja bisa tetap berdiri secara institusional, tetapi mati secara ini sudah banyak. Masih berdiri gereja itu institusional, ada baiknya, tapi di dalamnya udah mati. Ciri gereja masih hidup, saudara. Di gereja itu ada doa dan penyembahan. Di mana gereja saudara? Seperti itu? Berarti gereja saudara masih hidup. Kalau gereja sudah tidak lagi doa dan puja penyembahan berjam-jam kepada Tuhan, gereja itu akan mati. Ciri rumah tangga yang masih hidup rohaninya, di rumah itu ada doa dan penyembahan. Bukan daftar doa, Tuhan kami perlu ini, nggak perlu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Saudara-saudara, kembalilah pada doa pribadi yang sungguh-sungguh. Itu aplikasinya. Mari kita kembali. Bangun kembali kecintaan kepada firman Tuhan. Ayo kita baca firman dengan kepo. Katakan kepo. Kepo akan Alkitab, apa maksudnya ini? Baca dengan penuh gairah. Kemudian layani bukan dengan pengakuan. Bukan supaya dibilang, "Wih, kamu bagus. Memang kalau ibu aku langsung kayak di surga." Tidak, bukan itu. Saudara, tetapi sebagai ekspresi kasih kepada Kristus. Amin. Jangan bangga saudara ini kalau bapak itu khotbah aku suka. Jangan bangga itu. Salah saudara dalam berkhotbah. Saudara menarik perhatian umat kepada dirimu. Jangan. Orang harus bangga mendengar kita khotbah karena dia mengenal bagaimana Kristus itu bisa disingkapkan melalui khotbahnya. Next. Yang ketiga. Tepuk tangan untuk yang ketiga. Sudah mau siap. Tadi saya mulai pukul 12:04. Tak sanggup 40 menit, Pak. Tetap harus 40 menit. Yang dijawab gimana ceritanya? Udah bosan saudara? Yakin? Serius? Mohon maaf saudara, pendeta ini termasuk pengkhotbah yang digemari juga. Serius? Ini seperti menyombongkan muka, ya. Puji Tuhan, kalau saudara masih rindu, mari kita belajar bersama-sama. Yang ketiga, 2-3 ya. Respon terhadap peringatan. Kita baca ayat 27, 2-3 ya. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan. Ya, ayat 7 lengkap itu semua simpelnya. Coba kasih 7 ayat 7 lengkap. Wahyu 2 ayat 7. 2-3 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Ada tempat yang bersama Allah disediakan. Bukankah Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa?
Dan aku akan kembali menjemput kamu sekalian supaya di mana aku ada, kamu berada. Itu maksudnya. Tuhan mau kita ada di taman kehidupan itu. Itu tidak serta-merta kalau saudara punya KTP Kristen sudah melayani pasti ada Tuhan Paul tidak. Ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar. Nah, kata menang dalam bahasa Yunani saudara Nikon berarti terus-menerus menang, menunjuk pada ketekunan iman. Saudara harus terus dan saya harus terus berjuang sampai menutup mata. Pohon kehidupan mengarah pada pemulihan dan persekutuan. Ada hubungan yang terbangun, relationship dengan Allah harus dibangun dengan tindakan nyata. Besok pagi jangan lewatkan pagi-pagi dengan tidur nyenyak, tapi bangun, berdoa, ambil Alkitab, angkat pujianmu kepada Tuhan, kagumlah kepada Tuhan. Dia melakukan semua. Amin. Amin, saudara. Next. Bapak Gereja Irenaeus berkata, pohon kehidupan adalah simbol kehidupan kekal yang hanya dipulihkan melalui ketaatan kepada Kristus. Agustinus juga berkata, kemenangan sejati adalah tetap mengasihi Kristus sampai akhir. Sampai akhir. Bukan 60 tahun, bukan. Atau bukan 50 tahun, bukan. Tapi sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Aplikasinya adalah ini, dengarkan suara Roh Kudus setiap hari. Mari kita dengarkan suara Roh Kudus setiap hari. Jangan mengeraskan hati terhadap teguran Tuhan. Jangan sudah berpikir apakah ini sentimen, dia mengapa saya. Bukan. Saya tidak sedang berbicara kepada satu orang. Saya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan tersinggung. Tapi kalau saudara tersinggung itu bagus, bertobat. Jangan minta saya bertobat. Gantilah khotbah ini, kurang sama kau khotbah ini. Khotbah yang diganti, kita yang harus berubah, bukan firman yang diganti. Kemudian tetap setia dalam kasih meskipun menghadapi kejenuhan dan tantangan. Ada waktunya jenuh, saudara. Saya sendiri jenuh. Setiap pagi mesti bangun, pagi doa. Kadang-kadang aduh Tuhan jenuh kali, tapi paksa diri. Tetap setia, Tuhan tolong. Melewatkan 1 jam nggak gampang. Ini bukan soal 1 jam, tapi kita punya relationship yang baik dengan Tuhan. Kita bisa merasakan ada kasih Tuhan yang begitu besar menaungi rumah kita. Amin, Pak Sihan. Udah lakukan ya? Semenjak kemarin ya? Puji Tuhan. Bapak-bapak lakukan. Banguni istri saudara. Banguni anak-anak. Doa di rumah, baca kitab lebih dahulu, boleh. Baru nanti menyembah bersama-sama. 1 jam, jangan cuma 10 menit. Kayak anak kecil. 1 jam, paksa 1 jam. Kita 1 jam ya. Dari jam 5 sampai jam 6 ya, kita menyembah Tuhan. Udah apa mau sekolah aku, bangunlah 4:30. Berarti 4:30 sampai 5:30. Jangan doanya di counting. Kalau kami sekarang agak rileks, karena si anak kan sudah dengan keluarganya. Dia dulu harus jamaah, harus pergi. Dia harus siap. Sekarang bisa lewat 6:10 bisa asik. Dia makin pagi, makin ke 6:10 itu makin enak. Udah sepi kali di sini. Sudah. Kita baca yang kuning ini, yang kuning. 2, 3 ya. Dari teguran, panggilan pertobatan hingga janji kemenangan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang memulihkan. Next. Ayo senyum sebelah kiri kanan. Siap juga Bapak kenalan. Haleluya. Haleluya saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita baca 2, 3 ya. Kasih mula-mula bukan nostalgia rohani, bukan, melainkan fondasi kehidupan iman. Tuhan tidak mencari gereja yang hanya benar secara doktrin dan aktif dalam pelayanan, tetapi gereja yang mengasihinya dengan segenap hati. Hari ini Tuhan masih berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar
Kiranya kita merespon dengan pertobatan sejati dan kembali kepada kasih yang murni kepada Kristus. Amin. Mari kita tepuk tangan gitu. Amin.